Saudara, senang sekali saya Auflan Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya Bung Arif Ramdan, redaktur sosial media Harian Serambi Indonesia. Selamat pagi Bung Arif. Pagi, Nana. Ya Bung Arif, tentunya banyak sekali informasi yang masuk ke meja redaksi sejak kemarin hingga tadi malam. Dan Serambi sendiri memilih untuk hari ini, salah satu headline newsnya adalah running news dari kemarin terkait dengan pasokan LPG 3 kg yang terbatas. Seperti apa informasi ini hari ini Bung kita turunkan? Iya, ini masih persoalan LPG ya, 3 kg. Ya. Kenapa ini selalu bermasalah dalam hal penyaluran? Karena memang masyarakat kita lebih banyak memakai itu ya. Untuk itu kan dulu memang kehadirannya diperuntukkan untuk rumah tangga. Katakan rumah tangga miskin gitu kan, golongan tertentu. Karena kalau orang rumah tangga kelas apa namanya bukan kaya mampu, dia 12 kilo gitu. Nah, di awal kehadirannya gas LPG yang 3 kg ini selalu saja bermasalah, kelangkaan di lapangan gitu. Jadi antrian ibu-ibu di tempat, di agen-agen atau di pengecer sejak kemarin yang seperti kita beritakan hari ini masih terus terjadi. LPG tabung nggak ada gitu. Jadi mau ngisi gas apa? Sementara ini kan program pemerintah supaya masyarakat tidak lagi memakai minyak tanah tanah. Tapi kenyataannya ya seperti itu, langka. Nah, seperti kita turunkan hari ini, Pertamina menyebut sebetulnya tidak ada kelangkaan. Karena yang disalurkan oleh Pertamina sudah cukup normal, bahkan melebihi kebutuhan. Nah, jadi kebutuhannya sekitar 89.000 sekian. Pertamina justru sudah menyalurkan pada bulan September ini 101 sekian tabung. Artinya kan sudah lebih, tapi kenapa di lapangan apa masalahnya seperti itu kemudian, Bung? Data di Pertamina kita dapat 101.000 sekian tabung sudah tersalur, sementara kebutuhan 89.000 seluruh Aceh. Ini sudah lebih tapi tetap masih kurang. Nah, ini persoalannya juga persoalan lama. Terkadang memang ada permainan harga, ada permainan di tingkat agen, di tingkat pengecer yang kemudian mengakibatkan sepertinya langka, seperti tidak ada tabung itu, padahal ada itu. Nah, ini kalau Pertamina kita konfirmasi datanya memang sudah berlebih 101.298 tabung tersalur di seluruh kabupaten kota di Aceh. Nah, kita punya data bahwa sekitar 64 agen yang ada untuk khusus tabung yang 3 kilo itu, 3 kilogram itu. Bahkan nanti setelah laporan berita kita kemarin bahwa tabung yang 3 kilo masih langka juga, Pertamina masih akan juga menambah lagi pada pekan depan ya, pada September pekan kedua sekitar tambahannya sekitar 100 tabung lagi lah gitu seperti itu. Tapi kemudian mungkin laporan dari masyarakat ini berdasarkan laporan dari masyarakat, sudah berapa lama kemudian kelangkaan ini terjadi dan sejak kapan mungkin seperti itu, Bu? Ya sudah hampir 2 pekan terakhir langka, tapi kemudian kemarin semakin resah masyarakat. Karena kan ini berhubungan dengan keluarga gitu, berhubungan dengan ibu-ibu, berhubungan dengan kebutuhan di dapur. Ya sangat dirasakan sekali dampaknya terhadap masyarakat kalau soal LPG ini. Beda misalnya dengan kelangkaan bahan pokok yang lain yang tidak berdampak. Kalau tidak ada LPG kan orang nggak bisa masak, kalau nggak bisa masak nggak bisa makan gitu. Orang berduit mungkin bisa beli keluar atau bisa yang mampu bisa beli tabung yang 12 kilo atau yang tabung terbaru itu dikeluarkan Pertamina. Tapi kan masyarakat kita tidak semua bisa mampu mengakses untuk membeli 12 kilo. Seperti itu, Nana. Jadi kalau Pertamina sudah mengeluarkan datanya sudah tidak ada masalah. Gitu. Lantas apa yang terjadi apa yang terjadi di lapangan? Nah, ini siapa yang bertanggung jawab sebetulnya yang bertanggung jawab itu ada pengawasan. Ini kalau Pertamina mungkin sekadar menyalurkan, tapi ada masyarakat kalau merasa dirugikan sebetulnya bisa melakukan aduan lah sebagai konsumen. Kenapa? Saya kira polisi juga harus turun ke lapangan, beneran ini langka, nggak ada. Atau jangan-jangan ada modus seperti ini, segel-segel yang sudah terpasang itu sengaja dibuka gitu. Beberapa laporan yang kita investigasi di lapangan, ada segel-segel yang dibuka, jadi ketika masyarakat datang ke sana, tidak ada barang, padahal itu masih ada sebetulnya. Nah, ini ada permainan-permainan akal-akalan. Ya, dalam dunia dagang pasti ada seperti itu. Ya, kemudian kan ini soal etika, ya, soal moral.
ketimbang menjual 18.000, kan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh peraturan gubernur itu 18.000 kalau di agen. Tapi faktanya masyarakat membeli 30 sampai 35.000, kan sangat jauh sekali. Tentu di kabupaten kota juga ada peraturan bupati ya, dari harga 18.000 per gub itu, peraturan gubernur itu, di beberapa kabupaten kota juga merujuk kepada peraturan bupati. Tidak jauh lah selisihnya. Tapi kalau sampai kepada harga 30.000 per tabung, kemudian 35, nah ini nampak sekali kan ada satu rangkaian permainan yang memang pihak yang berwajib lah perlu melihat benar langka memang atau dimainkan. Ini yang titik poinnya sebetulnya harus dicari, karena kelangkaan LPG 3 kg ini bukan hanya terjadi sekarang, beberapa waktu lalu juga sering terjadi. Nah, persoalannya selalu seperti itu. Tapi kemudian pesan apa yang ingin disampaikan secara khusus seperti itu oleh Serambi melalui berita ini? Ya, Pertamina sudah menyampaikan datanya seperti itu, kemudian akan menambah lagi pada pekan kedua ini 7 sampai kepada 16 September ditambah lagi sekitar 104.000 tabung ya, yang akan ditambah lagi ke seluruh Aceh. Nah, kita melihat sesuai nggak penambahan itu menjawab tidak kelangkaan ini. Kalau ditambah lagi tetap juga tidak menjawab, nah pihak berwajib saya pikir harus bisa melihat persoalan apa sih sebetulnya ini. Jangan-jangan memang permainan itu ada. Kalau permainan itu kejahatan dagang yang harus ditindak lanjuti oleh kepolisian. Dan tentunya juga kasus kelangkaan dari gas 3 kg LPG ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat. Masyarakat harus proaktif juga. Proaktif juga untuk melaporkan apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan berita tentang hal ini bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Informasinya juga cukup menarik, Bung, terkait dengan kasus Rohingya. Seperti apa update informasi ini kita turunkan hari ini? Ya, di kasus Rohingya masih kita turunkan, terutama juga aksi-aksi solidaritas masyarakat Aceh ya, yang terakhir seperti kita beritakan hari ini ada aksi teatrikal di laut ya, bagaimana pelaku seni menggambarkan kejahatan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya seperti itu. Dan ini juga update berita ini juga diikuti aksi solidaritas ini juga diikuti oleh beberapa gerakan kemanusiaan di Aceh, bahkan seluruh dunia sekarang tertuju ke Rohingya. Cukup menarik perhatian dari masyarakat. Ini masih menjadi fokus kita untuk kita beritakan. Ya, tentunya juga terkait dengan informasi kasus Rohingya bisa Anda baca secara lengkap update-nya seperti itu dalam Harian Serambi Indonesia dalam edisi hari ini, dan juga secara online dalam www.tribunnews.com. Satu lagi mungkin informasi yang juga cukup menarik terkait dengan kasus kekerasan ataupun tindakan perampokan. Seperti apa informasi ini? Ya, di Sebulu Salam ada perampokan yang modusnya saya pikir ini baru ya, di mana korbannya diajak ke bengkel dulu, kemudian diajak ngobrol, kemudian ketahuan mobilnya itu dikatakan rusak, kemudian diajak ke mobil yang lain. Nah, disitulah pelaku kejahatan ini beraksi mengikat si orang yang memiliki mobil itu. Nah, ini juga harus menjadi waspada kepada pemilik kendaraan yang lain, bahwa ada modus-modus perampokan yang dulu sering kita dengar di luar Aceh ya, tapi sekarang orang pura-pura kenal sama kita, pura-pura menolong, ternyata juga sudah ada di Aceh. Sudah ada di Aceh, dan itu kejahatannya. Waspadalah. Waspadalah. Ini adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh Serambi melalui beritanya hari ini. Seperti itu, Bung ya, dan secara lengkap bisa Anda baca dalam Harian Serambi Indonesia. Terima kasih Bung untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia. Sampai jumpa.